Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Putramu dengan darahnya membuat relasi kami dengan Engkau ya Bapa menjadi relasi yang dekat, yang mesra, yang akrab. Sehingga kami Kau sebut sebagai anak, sebagai putramu, bukan hanya sebagai yang diciptakan. Terima kasih ya Bapak atas anugerah yang tak terhingga ini bagi kami. Semoga kami dapat menghayati keputraan, keanakan kami dengan hidup kami yang sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 20 Oktober 2020 ini, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana Paulus sungguh seorang rasul yang dapat menerjemahkan, yang melihat relasi yang sesungguhnya ya antara kita dengan Allah. Dan itu berkat darah Yesus. Bagi saya Paulus adalah orang yang memiliki pengalaman langsung dengan Yesus, sehingga bisa menunjukkan siapa sebetulnya Yesus dalam kerangka karya keselamatan. Dan kita sungguh harus bersyukur orang yang luar biasa ini. Maka kalau Anda perhatikan bacaan pertama, coba Anda perhatikan bagaimana di situ Yesus mendamaikan relasi kita dengan Bapa, yang sebetulnya dulu adalah jauh dan kita bukan anak Allah, sekarang kita anak Allah. Nah, maka tugas kita sekarang di dunia ini adalah menghayati karakteristik dari sebagai anak itu, keanakan itu. Ini, jadi kita harus mampu menemukan karakter sebagai anak berkat permandian. Ya. Nah, sebagai anak bagaimana sebetulnya? Ya, kita sudah memiliki ini giant, ini raksasa. Maka ketika orang menemukan raksasa ini, dia akan menjadi sangat powerful seperti Paulus sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Paulus mengatakan apa? Bagaimana Paulus melihatnya? Bahwa kita adalah anak Allah. Ya. Jadi ketika kita dibaptis, sekali lagi kita diberi karunia Tritunggal Maha Kudus. Kita dijadikan anak Allah, kita diberikan Roh Kudus, kita dijadikan anggota gereja. Dan ini karunia ini begitu harus ditemukan sekali lagi. Seseorang itu, kita tuh semua sebagai anak Allah yang diberi karunia, dan kalau kita tidak menemukan itu, maka kita menjadi mandul gitu loh. Maka proses penemuan itu adalah proses yang yang harus kita geluti, yang harus kita jalani, dan seringkali proses itu harus lewat penderitaan. Dan seringkali orang yang menderita dan berjalan dalam penderitaan menemukan itu gitu loh. Hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh mengalami itu. Hanya orang yang demikian, hanya orang yang dapat dengan keyakinan sungguh-sungguh berjalan menemukan bahwa dia adalah anak Allah. Santa Teresa dari Avila ketika meninggal, dia mengatakan, I am daughter of the church. Saya adalah putri gereja. Dan ini sungguh-sungguh pernyataan ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh. Ya, putri gereja, anak gereja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, problem kita sekarang ini adalah bahwa karunia itu ada dalam diri kita, emas itu ada dalam diri kita, mutiara ada dalam diri kita, belum kita temukan. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita menemukan? Mulailah dari kenyataan hidup kita sehari-hari. Mulailah dari realitas kita sehari-hari yang kita miliki. Mungkin kita punya penderitaan, mungkin kita punya kesulitan dalam hidup. Justru dalam penderitaan seperti itu seringkali menjadi dasar kita untuk berjuang dan mencari pembebasan karena problem kehidupan kita. Apapun juga. Justru ketika kita mengalami problem itu, kita disadarkan bahwa kita harus berjuang gitu loh. Entah itu problem keluarga, relasi suami istri, relasi orang tua dengan anak, ya, entah sakit, entah apa, semua itu adalah sarana yang dipakai Tuhan supaya kita bersandar hanya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan apa? Sikap waspada, sikap alert
sikap berjaga-jaga. Karena Tuhan datang di saat kita tidak tahu kapan dia datang, kapan dia akan datang kepada kita. Ya, maka dengan bahasa yang simbolis kita harus ikat pinggangnya harus dikuatkan seperti seorang hamba, seperti seorang budak yang yang bekerja dengan ikat pinggang. Ya, dia siap bekerja dengan cara apapun. Nah, dengan kata lain, itulah tugas kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak tahu. Apakah kita siap? Tidak tahu. Apakah kita siap sungguh-sungguh? Dan sekarang ini, ya, dengan COVID-19 ini, mungkin Tuhan datang dengan cara yang tersembunyi. Kemarin ada seorang teman yang tiba-tiba sakit sebentar, demam, lalu sorenya meninggal dunia. Ya, dan diperkirakan bahwa dia kena COVID tanpa gejala. Tentu membuat syok untuk keluarga mereka. Ya, dan itulah saudara, seperti pencuri di waktu malam kata Yesus. Nah, berjaga-jaga itu apa artinya? Berjaga-jaga itu adalah kita memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus. Ya. Jadi bukan hanya relasi fisik, tetapi relasi batin dengan Yesus. Ya. Relasi cinta kasih dengan Yesus, relasi hidup yang benar dengan Yesus. Itulah yang sesungguhnya yang harus kita menjadi tugas tanggung jawab kita. Berjaga-jaga seperti satpam, seperti penjaga security. Dia berjaga-jaga supaya jangan sampai maling datang, dia sedang tidur. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga bukan hanya secara fisik, tetapi roh kita hidup, gitu loh. Roh kita hidup. Kita tidak berada dalam kemabukan, dalam dosa, dalam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Allah. Apa saja Anda bisa sebutkan untuk diri Anda masing-masing, untuk kita semua masing-masing. Apa yang membuat kita seringkali lupa dengan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Dan itulah yang harus menjadi pertanyaan kita. Ketika Tuhan datang, apakah aku siap berjaga-jaga terus-menerus? Apakah hatiku, apakah aku sadar akan apa yang ada dalam hidupku? Ya, saudaraku yang terkasih, semoga dengan peringatan ini, karena Tuhan datang kepada kita pada waktu yang tidak disangka-sangka, pada waktu yang tidak terduga-duga. Dan itu merupakan suatu peringatan bagi kita ketika kita sudah tidak sadar lagi, tidak tahu lagi, ya, maka kita akan tiba, ya, saatnya dipanggil Tuhan ketika kita tidak siap. Ya, seperti kemarin dalam bacaan Injil dikatakan ketamakan kita bergelimang dalam pekerjaan, dalam hidup, menyimpan kekayaan kita sedemikian rupa, kurang memperhatikan aspek jiwa kita. Seolah-olah jiwa kita diberi makan oleh harta benda dan kita menimbunnya sampai Tuhan tiba-tiba datang memanggil kita. Tidak demikian. Jadi yang penting jiwa kita itu jiwa yang sadar. Atau ketika contoh dalam Injil tentang wanita bodoh dan wanita bijaksana. Wanita bodoh itu lupa menyimpan apa? Minyaknya. Dan ketika Tuhan datang, ketika mempelai datang, dia kehabisan minyak. Artinya apa minyak? Minyak itu adalah keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan yang dibuat adalah keutamaan yang sementara saja. Mungkin minyaknya cukup sedikit. Ya. Jadi keutamaan cukup sedikit. Nah, maka ketika keutamaan itu tidak dapat menjawab lagi, maka dia tidak dapat masuk ke dalam perjamuan surga karena kehabisan waktunya tidak ada lagi untuk memperbaiki diri. Ya, kesempatan untuk memperbaiki diri tidak ada. Saudaraku yang terkasih, bukan untuk kita menakut-nakuti, tetapi sikap berjaga-jaga itu merupakan sikap yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sebagai ilustrasi terakhir, kenapa negara Israel itu negara yang hebat, kecil, tetapi luar biasa? Karena mereka selalu terancam oleh negara-negara di sekitar. Maka mereka harus membentengi diri. Sebelum orang lain diserang,
Sebelum orang lain menyerang dia, maka dia sudah siap-siap dengan senjata-senjata, dengan alutsista yang luar biasa. Dan itulah ketika kita merasa terancam dalam tanda petik, ketika hidup kita akan datang sesuai dengan bukan kehendakku, bukan tergantung dari aku, tetapi tergantung dari Tuhan, maka kita harus tetap waspada. Dan untuk itu maka kita harus mencari cara-cara yang dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan terus menerus, ya. Jadi bukan banyaknya kita juga berdoa, sekali lagi bukan banyaknya kita berdoa, tetapi kesadaran yang dalam batin kita akan Tuhan yang hadir dimanapun kapanpun. Belum tentu orang yang banyak berdoa, ya, tetapi batinnya tidak sadar, tidak bangun, dia tidur, tidak dicerahkan. Jadi sikap doa atau kegiatan-kegiatan rohani itu kita lakukan kalau membangun kesadaran. Kalau ada pencerahan, enlightenment, bahwa Tuhan hadir dalam hidupku, dalam diri sesama, dalam diri orang lain, dan dalam semesta alam. Dan aku berjuang masuk ke dalam persatuan seperti itu. Semoga Anda semua dan kita semua tetap berjaga dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat sehati, sejiwa dengan Tuhan dan memiliki kesadaran dalam akan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan menjaga Anda. Bagi Anda yang mendengarkan, melihat audio ini, terpujilah nama Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.